Jadi Bapak Ibu sekalian, ini juga sekalian disclaimer ya. Bahan ini adalah bahan yang secara resmi ini milik Kepala Sumber Daya Manusia Kementerian PPN Bappenas. Kementerian PPN Bappenas tahun ini diberikan kesempatan untuk menyeleksi hampir 750 orang. Jadi ini kesempatan Bapak Ibu sekalian teman-teman yang tertarik untuk bekerja di Bappenas atau di Kementerian Bappenas. Nah, silakan. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti disampaikan Mbak Kamila tadi ya, nanti mungkin Bu Yani bisa menyampaikan secara detail, tapi tahun ini pemerintah akan membuka kurang lebih 250.000 untuk CPNS. Nanti sebentar lagi juga nanti akan dibuka P3K, jadi juga akan lebih banyak lagi. Jadi intinya ini kesempatan yang baik sekali untuk Bapak Ibu sekalian, teman-teman adik-adik, terutama alumni Brawijaya yang berminat ya, yang berminat atau tertarik untuk mengembangkan diri di jalur birokrasi atau di pelayanan publik atau mungkin di unit-unit pelayanan atau unit-unit kerja di kementerian, lembaga, bahkan di Pemda juga banyak sekali. Nah, khusus untuk Bappenas, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, nanti saya langsung saja ya. Nah, intinya untuk tahun ini nanti akan ada penerimaan pegawai negeri sipil yang sekarang sudah diumumkan hampir 250, di Bappenas hampir 750. Terus kemudian nanti sebentar lagi itu akan ada juga pengumuman terkait dengan penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, ini ada yang mungkin teman-teman yang memiliki kriteria persyaratan yang boleh mendaftar keduanya, tapi ada yang tidak bisa. Karena di PPK ini nanti ada persyaratan khusus, jadi nanti tolong benar-benar diperhatikan. Kalau memang misalnya kesempatannya, kriterianya hanya memenuhi syarat PNS, ya PNS silahkan dimanfaatkan. Tapi kalau misalnya nanti tidak ada, tidak sesuai dengan persyaratan P3K, berarti tidak, ya berarti memang kesempatannya hanya PNS. Tapi ada yang nanti akan memiliki dua kesempatan ini, tapi ada beberapa persyaratan. Nah, saya akan langsung saja. Jadi ini alur pengadaan, tetapi intinya ini nanti teman-teman hanya sampai yang membuat akun, kemudian nanti akan ada validasi data, dan kemudian nanti akan ada seleksi administrasi, dan kemudian nanti akan ada seleksi substansi. Substansi itu adalah tes-tes dan lain sebagainya. Nah, ini yang untuk jadwal atau tahapan yang khusus di Bappenas. Mungkin di tempat lain akan berbeda. Oleh karena itu, teman-teman jangan hanya terpaku pada tahapan-tahapan yang diumumkan biasanya secara umum, tapi di masing-masing instansi kementerian itu berbeda. Meskipun mungkin pendaftaran seleksi, pengumuman hasil seleksi, kemudian mungkin masa sanggah, pengumuman hasil seleksi administrasi mungkin sama, tapi biasanya nanti setelah terutama tes-tes tambahan itu kemungkinan akan berbeda. Nanti tolong benar-benar diperhatikan. Nah, ini untuk pendaftaran seleksi, ini nanti akan ditutup pada 6 September. Saya menyarankan Bapak Ibu sekalian teman-teman, karena ini aplikasi, ini diserbu oleh jutaan user, jadi biasanya hang, biasanya terjadi gangguan dan lain sebagainya. Saya menyarankan teman-teman untuk mendaftar lebih awal. Ketika nanti ada masalah, ketika nanti ada gangguan, nanti tidak akan terkendala dengan batas waktu yang sangat mepet. Jadi saya sarankan persiapannya harus lebih awal. Nah, ini adalah jumlah formasi atau jumlah kebutuhan yang akan diterima di Kementerian PPN Bappenas. Jadi ada yang kebutuhan umum, nanti umum itu akan di breakdown lagi di unit-unit kerja apa, dan kemudian di situ juga nanti akan di breakdown lagi jenis atau kualifikasi pendidikannya seperti apa. Nah, kemudian juga ini ada kebutuhan khusus untuk lulusan terbaik atau cum laude. Nah, ini dialokasikan sebanyak 15% atau 113 orang. Kemudian kebutuhan khusus yaitu untuk putra-putri Kalimantan, ini ada 38. Kemudian juga ada untuk teman-teman yang kebutuhan khusus penyandang disabilitas, ini 15%. Nah, ini total di Bappenas kita
mendapatkan angka 751. Nah, Joko itu mek Joko sing umum toh. Nah, Wah, Ya formasi ono lulusan terbaik nanti. kita formasi ono gitu. Terus Ono. mungkin Kan ada yang bocor ya, mohon maaf, bisa mic-nya di itu. Nah, ini kemudian detail dari 751 itu. Nanti kalau tertarik mendaftar ke Bappenas, silahkan di googling, silahkan dipelajari kedeputian apa saja, tugasnya apa, ruang lingkupnya apa. Nah, ini ada semua. Jadi ada yang di bidang ekonomi, kemaritiman, kependudukan, kemudian ada pemantauan, evaluasi, pengendalian pembangunan, ada pembangunan manusia, pendanaan pembangunan, pengembangan regional, deputi bidang politik, hukum, pertahanan, keamanan, bidang sarana, dan di Inspektorat Utama. Ada juga di Sekretariat Kementerian PPN, Sekretaris Utama Bappenas. Nah, saya Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana itu ada di bawah Sekretariat Kementerian PPN, Sekretaris Utama Bappenas. Ini sebagai informasi saja ya, saya ini mohon maaf ini, Bu Yani, ini mungkin ini nggak apa-apa ya saya sampaikan, tapi intinya saya 5 tahun terakhir ini, saya selalu menjadi panitia seleksi, baik itu di unit kerja saya atau di unit kerja di bawah Kementerian, di Sekretariat Kementerian Bappenas, sebagai pewawancara. Saya hampir 5 tahun ini hanya 1-2 alumni Universitas Brawijaya yang lolos masuk di Kementerian PPN Bappenas. Nah, saya nggak tahu apakah ini karena memang tidak tertarik atau mohon maaf nih tidak lolos seleksi administrasi atau tidak lolos di apa namanya di seleksi misalnya untuk tes wawasan umum atau CAT atau tambahan. Nah, ini mungkin menjadi PR. Sebagai gambaran, Bapak Ibu sekalian, teman-teman ya di Bappenas ini memang tidak terlalu banyak orangnya, tapi di Bappenas ini memiliki fungsi untuk mengkoordinasikan perencanaan baik di pusat maupun di daerah. Kemudian manfaat atau kelebihannya di Bappenas, Bapak Ibu sekalian, kalau yang senang traveling, ini akan traveling ke seluruh Indonesia, bahkan ke luar negeri. Kemudian tugas kita itu adalah mengkoordinasikan seluruh kementerian, kemudian juga ada beberapa daerah, terutama provinsi, untuk melaksanakan perencanaan pembangunan. Nah, silahkan kalau nanti ada tertarik, nanti bisa mendaftar juga di formasi di tempat saya. Nah, ini detail, ini belum detail, sebenarnya nanti akan ada detail lagi. Ini berdasarkan istilahnya profesi atau jabatan keahlian. Nanti bisa dilihat Bapak Ibu sekalian, analisis data ilmiah ahli pertama. Nah, itu biasanya nanti detailnya apa, latar belakang pendidikannya apa misalnya. Nanti bisa dicek semua. Jadi ini juga karena kita menggunakan acuan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, biasanya ada rumpun pendidikan. Nah, kita mengacu ke sana. Jadi kadang-kadang kalau misalnya ahli sumber daya manusia aparatur itu bisa macam-macam. Jadi bisa dari tidak hanya dari manajemen, dari SDM, bahkan kadang-kadang bisa dari yang namanya mungkin ilmu-ilmu sosial lainnya. Tapi intinya adalah dilihat dengan benar nanti di detailnya kualifikasi pendidikan itu jangan sampai salah. Karena kalau sampai salah ini nanti tidak akan dinilai. Nah, ini yang terakhir kami di Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana yang saya pimpin itu ada lowongan Widya Eswara ahli pertama. Nah, itu untuk 4 orang umum. Kemudian ada sebenarnya nanti ada yang dari analisis sumber daya manusia 1 dan kemudian Pranata Komputer itu ada 2. Nah, ini silahkan kalau tertarik nanti bisa mendaftar. Nah, syarat-syaratnya ini sebenarnya sama. Nanti mungkin Bu Kapus dari BKN juga akan menjelaskan. Ini terkait dengan syarat-syarat ya yang penting-penting saja, misalnya terkait dengan usia, jadi maksimum 35 untuk CPNS ini, kemudian tidak pernah dihukum lebih dari 2 tahun, kemudian juga tidak pernah diberhentikan dari PNS, P3K, atau prajurit TNI, atau anggota kepolisian, kemudian juga bukan anggota partai, kemudian kualifikasi pendidikan harus sesuai, dan kemudian status pelamar itu juga harus tidak sebagai calon PNS atau prajurit tentara maupun kepolisian, dan kemudian untuk teman-teman yang P3K yang sudah melamar
yang sudah menjadi P3K itu bisa melamar menjadi CPNS dengan syarat misalnya sudah bekerja minimal 1 tahun. Terus kemudian juga lihat status atau akreditasi lulusan perguruan tinggi. Jadi minimal harus B atau sangat baik. Terus kemudian juga lulusan perguruan tinggi luar negeri juga harus dilihat apakah sudah disetarakan ijazahnya di Kementerian Pendidikan ya. Kemudian juga IPK, kemudian juga mohon maaf ini tidak bertato dan juga sehat. Dan juga harus ada melampirkan bebas narkoba, tidak terlibat dalam kegiatan kriminal atau organisasi terlarang, misalnya organisasi motor ya. Kemudian status pelamar ini nanti harus tidak berstatus sebagai calon yang misalnya kemarin sudah ikut P3K, kemudian sudah lulus tetapi masih menunggu atau sudah belum mendapatkan itu, jadi nggak boleh mendapatkan. Nah ini juga yang penting ya untuk Kementerian Bappenas, ini juga meskipun saat ini kantornya di Jakarta, nah kemungkinan nanti akan pindah di KN, jadi mungkin teman-teman juga harus bersedia ditempatkan di KN, kira-kira gitu. Nah, sekali lagi mohon dilihat lagi terkait dengan batas pendaftaran. Kemudian semua cara-cara pendaftaran itu ada di linknya BKN, nanti Bu Yani akan menjelaskan. Kemudian juga dokumen-dokumennya yang harus diperhatikan. Nah, saya mendengar dan dari hasil-hasil pertemuan itu banyak sekali teman-teman yang gugur hanya karena kesalahan-kesalahan kecil. Misalnya upload ijazah, upload foto, dan lain sebagainya yang itu tidak memenuhi persyaratan dan kemudian itu sayangnya gagal di pendaftaran. Nah ini mohon dipelajari dengan benar-benar. Nanti kemungkinan IKUB ya, Pak Dilan nanti akan melaksanakan bimbingan teknis khusus. Kemudian nanti juga ada yang pendampingan khusus, tapi nanti melalui Vokasia, dan mungkin juga nanti ada beberapa yang berbayar. Jadi silahkan kalau misalnya membutuhkan pendampingan terutama yang untuk seleksi substansi nanti bisa mengikuti ini. Nah untuk di Bappenas itu untuk seleksinya selain seleksi administrasi nanti akan ada yang namanya seleksi kompetensi dasar. Nah ini nanti yang akan melaksanakan biasanya di BKN ya, kira-kira gitu. Nah kemudian atau yang kita sebut biasanya adalah kompetensi dasar ya. Nah kemudian nanti ada seleksi kompetensi bidang, itu terdiri dari CAT dan kemudian nanti ada lagi SKB atau seleksi kompetensi bidang tambahan. Nah untuk yang SKB, CAT ini mungkin di BKN, tapi untuk tambahan ini nanti akan menjadi kewenangan Bappenas. Nah, tes-tes tambahan itu kalau di Bappenas nanti akan ada namanya tes psikotes, itu 20% dan itu menggugurkan. Kemudian nanti ada tes potensi akademik, nah ini tapi tidak menggugurkan. Nanti kemungkinan akan diambil ambang batasnya atau di ranking. Nah kemudian juga yang menjadi penting juga ini adalah wawancara. Tapi ingat ya, wawancara ini hanya 10%. Nah biasanya ini teman-teman harus compete, harus nilainya baik ketika saat mulai sejak awal seleksi kompetensi dasar, seleksi kompetensi bidang terutama di SKB CAT, dan kemudian SKB tambahan. Nah, seleksi administrasi nanti akan dibahas khusus ya oleh Bu Yani. Kemudian untuk seleksi kompetensi dasar, yang ini juga akan menggugurkan karena menggunakan CAT yang itu nanti akan dilakukan oleh BKN. Kemudian untuk SKD itu meliputi tes wawasan kebangsaan, tes intelijensia umum, dan tes karakteristik pribadi. Nah ini nanti kelulusannya adalah berdasarkan ambang batas. Nah intinya pelamar yang akan memenuhi ambang batas nanti akan ditetapkan berhak untuk mengikuti seleksi bidang. Ini kira-kira Bapak sekalian nanti kriteria-kriterianya secara detail nanti bisa didiskusikan. Kemudian nanti secara umum juga nanti bisa didiskusikan dengan Bapak Ibu sekalian di BKN atau nanti saat pendampingan. Nah ini tadi sudah saya sampaikan untuk di Bappenas sendiri khususnya itu ada
psikotes. Psikotes ini adalah menggugurkan, kemudian ada tes potensi akademik, kemudian nanti ada tes wawancara. Nah, saya nggak tahu nanti moga-moga Vokasya juga bisa memberikan semacam materi terkait dengan psikotes dan kemudian juga tes potensi akademik kalau nanti teman-teman yang akan mendaftar di Bappenas. Tapi kalau tidak di Bappenas mungkin tes potensi akademik tidak perlu. Nanti mungkin Pak Teja juga akan menjelaskan di PUPR bahkan kalau nggak salah tidak memerlukan tes tambahan wawancara, tapi ada tes tambahan psikotes dan lain sebagainya. Nanti akan dijelaskan Pak Teja. Kira-kira itu nanti Bapak Ibu teman-teman yang intinya juga nanti ada kebutuhan terkait dengan yang khusus tadi ya, yang di Kalimantan, kemudian juga yang cum laude, kemudian juga yang disabilitas dan lain sebagainya nanti akan ada perbedaan-perbedaan, tapi secara umum skor tidak mengalami perbedaan. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian sebagai gambaran ya, tapi intinya nanti akan ada yang namanya seleksi juga untuk P3K. Nanti mungkin kita di KUB nanti juga akan menjelaskan terkait dengan yang P3K, tapi P3K itu biasanya adalah teman-teman yang memang sudah mengabdi sebagai tenaga kontrak atau honorarium, baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah, dan itu nanti diberikan kesempatan untuk melamar ke P3K. Nanti kita akan sampaikan lagi pada forum yang lain ya, Pak Dilan ya, nanti juga termasuk tata cara terkait dengan pendampingan terkait dengan administrasi, kemudian juga seleksi-seleksi substansi. Mungkin itu aja, demikian terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman, semangat, ini kesempatan yang luar biasa untuk mengabdikan kepada negara ini, kira-kira semoga teman-teman tertarik tidak hanya ke Kementerian Bappenas, tapi ke semua lembaga kementerian, baik itu juga Pemda, karena kita membutuhkan talenta-talenta yang berkualitas, terutama dari teman-teman alumni Universitas Brawijaya. Demikian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang berkurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.